Dan halo Bu Hana, perkenalkan nama saya Niputu Arika Suwandewi atau yang biasa dipanggil Arika. Saya dari kelas 11 MIPA 2 SMA Kristen Harapan Denpasar. Nah, di sini pasti udah pada tahu kan apa itu foto, dan kalian pasti udah pernah kan ngambil foto dalam kehidupan sehari-hari kalian, entah itu untuk diupload ke sosmed, dijadikan wallpaper, ke grup, atau hanya sekedar disimpan untuk jadi kenang-kenangan. Dan hari ini saya akan memberitahukan bagaimana langkah-langkah untuk mengambil foto yang baik dan benar di dalam maupun luar ruangan. Di sini saya menggunakan kamera Canon EOS 3000D dan juga menggunakan beberapa teknik dasar dan teknik komposisi. Jadi tujuan saya membuat video ini bukan hanya untuk melengkapi tugas yang Bu Hana berikan pada bab teks prosedur, juga untuk menginformasikan kepada teman-teman yang menonton apa saja yang harus dilakukan dalam mengambil foto sesuai dengan teknik yang sudah saya berikan. Di sini saya juga masih belajar, jadi jika ada yang kurang tepat, saya mohon pemaklumannya. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut. Baik, jadi untuk lokasi pertama, saya lakukan di luar ruangan, tepatnya itu di pantai. Teknik pertama yang akan saya gunakan adalah teknik zooming. Langkah pertamanya, gunakanlah mode manual pada kamera kalian dan nyalakan mode stabilizer. Lalu yang kedua, aturlah segitiga exposure dengan kecepatan kamera atau shutter speed pada 1/80, ISO 100 dan diafragma atau aperture di f1.8. Setelah itu, zoom foto pada jarak tertentu. Di sini saya mengzoom objek atau foto pada jarak 40-55 mm. Jika dirasa sudah, foto pun siap untuk diambil. Teknik kedua yang saya gunakan adalah teknik bidang atau middle shot. Teknik ini diambil dari batas atas kepala hingga pinggang. Pertama, gunakanlah mode manual pada kamera kalian dan nyalakan mode stabilizer. Lalu yang kedua, atur segitiga exposure dengan kecepatan kamera atau shutter speed pada 1/125, ISO 100 dan diafragma atau aperture f1.8. Setelah itu, ambil angle dari kepala hingga pinggang dengan menyisakan bagian langit. Jika dirasa sudah cukup, foto pun siap untuk diambil. Jadi untuk teknik ketiga yang saya gunakan adalah teknik simetris. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengaktifkan mode manual pada kamera kalian, juga mengaktifkan mode stabilizer. Lalu aturlah segitiga exposure dengan kecepatan kamera atau shutter speed pada 1/100, ISO 100 dan diafragma atau aperture f2. Setelah itu, ratakanlah posisi objek pada bagian tengah. Sisi kanan dan sisi kirinya itu sama rata. Jika dirasa sudah cukup, objek pun siap untuk dibidik. Teknik selanjutnya yaitu teknik komposisi rule of third. Pertama, gunakanlah mode live view pada kamera kalian dan nyalakan mode stabilizer. Lalu aturlah segitiga exposure dengan kecepatan kamera atau shutter speed pada 1/100, ISO 100 dan diafragma atau aperture 1.8. Maaf, f1.8. Setelah itu, bagilah bidang foto menjadi 9 kotak atau aktifkan mode grid. Letakkan objek pada salah satu garis atau titik pada grid tersebut, secara vertikal maupun horizontal. Dan yang terakhir, foto pun siap untuk dibidik. Teknik selanjutnya di sini adalah teknik siluet. Untuk teknik siluet, kalian wajib membelakangi cahaya, baik itu cahaya matahari atau cahaya lampu. Di sini yang langkah pertama harus kalian lakukan adalah menggunakan mode manual pada kamera kalian, lalu aturlah segitiga exposure dengan kecepatan kamera atau shutter speed pada 1/500, ISO 100 dan diafragma atau aperture di f2.8. Lalu fokuskanlah bidikan kamera pada bayangan objek. Setelah dirasa cukup, foto pun siap untuk dibidik. Teknik selanjutnya adalah teknik soft focus. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengatur kamera kalian pada mode manual, juga mengaktifkan stabilizer.
Setelah itu, aturlah segitiga exposure dengan kecepatan kamera atau shutter speed pada 1/125, ISO 100, dan diafragma atau aperture di f7.1. Setelah itu, fokuskan atau titik beratkan fokus pada objek dari sebuah garis tajam, seperti misalnya bahu. Juga pastikan bahwa objek saling berinteraksi. Dan terakhir, saat sudah dirasa cukup, foto pun siap untuk dibidik. Teknik selanjutnya yang saya gunakan adalah teknik negative space. Pada teknik ini, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah gunakanlah mode manual serta mengaktifkan mode stabilizer pada kamera kalian. Lalu yang kedua, aturlah segitiga exposure dengan kecepatan kamera atau shutter speed pada 1/100, ISO 100, dan diafragma atau aperture di f2. Setelah itu, pastikan pada kamera atau pada objek kalian terdapat ruang kosong, seperti langit misalnya. Setelah itu, foto pun siap untuk dibidik. Nah, itu dia tadi video yang sudah saya lakukan di luar ruangan. Sekarang, untuk yang di dalam ruangan, teknik yang akan saya gunakan itu sama. Hanya saja saya tidak menggunakan teknik siluet, teknik bidang middle shot, dan teknik negative space. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut. Untuk pemotretan di dalam ruangan, kita harus menentukan konsep kita terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan konsep hitam putih ke semi retro, dan saya juga ingin agar model saya terkesan tidak terlalu menunjukkan ekspresi dan tenang. Teknik pertama yang saya gunakan adalah teknik zooming. Langkah pertama untuk teknik zooming adalah mengatur kamera kalian pada mode manual dan menyalakan mode stabilizer. Setelah itu, aturlah segitiga exposure dengan kecepatan kamera atau shutter speed di 1/10, ISO 600, dan diafragma atau aperture di 7.1. Setelah itu, foto pun siap untuk dibidik. Selanjutnya, teknik yang saya gunakan adalah teknik komposisi rule of third. Langkah pertama, gunakanlah mode live view pada kamera kalian, juga aktifkanlah mode stabilizer. Lalu yang kedua, aturlah segitiga exposure dengan kecepatan kamera atau shutter speed pada 1/10, ISO 600, dan diafragma atau aperture di f.6. Setelah itu, bagilah foto menjadi 9 kotak atau aktifkan mode grid dengan meletakkan objek pada titik atau garis di grid tersebut. Setelah dirasa cukup dan pas atau sudah sesuai dengan keinginan kalian, foto pun siap untuk dibidik. Teknik selanjutnya adalah teknik simetris. Sama dengan saat melakukannya di luar ruangan, pada teknik ini yang pertama harus kalian lakukan adalah mengaktifkan mode manual pada kamera kalian, juga mode stabilizer. Lalu aturlah segitiga exposure dengan shutter speed 1/10, ISO 600, dan aperture di f7.1. Setelah itu, fokuskanlah objek di tengah dan sisi samping kanan dan kirinya itu haruslah sama rata. Setelah dirasa cukup, foto pun siap untuk dibidik. Teknik terakhir yang saya gunakan adalah teknik negative space. Sama halnya saat saya menggunakan di luar ruangan, pada teknik ini, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengatur kamera kalian pada mode manual, juga menyalakan mode stabilizer. Setelah itu, aturlah segitiga exposure dengan kecepatan kamera atau shutter speed di 1/8, ISO 600, dan diafragma atau aperture di f7.1. Setelah itu, fokuskanlah objek di sisi kanan atau kiri frame dengan membiarkan arah berlawanan objek itu tetap kosong. Setelah dirasa cukup, objek pun siap untuk dibidik. Nah, semuanya itu tadi penjelasan singkat dari saya soal cara bagaimana kita mengambil foto dengan baik dan benar di dalam maupun luar ruangan.
Semua langkah-langkah yang saya berikan itu menyesuaikan dengan kondisi saya saat itu, seperti di luar ruangan, pencahayaannya, dan lain-lainnya, dan juga di dalam ruangan seperti itu. Jika kalian berada di kondisi yang sama dengan saya, kalian bisa mengikuti apa yang sudah saya berikan tadi. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan bagaimana cara saya mengedit foto-foto tersebut menggunakan aplikasi Adobe Lightroom. Aplikasi ini kalian bisa download di Play Store dan juga di App Store untuk yang menggunakan iOS. Nah, jadi silakan kalian buka dulu aplikasinya. Setelah kalian buka, akan muncul beberapa foto yang sudah kalian upload ke sini. Aplikasi ini bisa kalian download di Play Store dan juga App Store untuk yang menggunakan iOS. Setelah itu, nah ini contoh beberapa foto yang akan saya edit. Pencahayaannya akan saya turunkan karena saya rasa foto dalam foto ini sudah agak sedikit terang. Jadi saya turunkan ke minus 0,20. Setelah itu kontrasnya juga saya turunkan agar terlihat sedikit jelas karena saya tidak terlalu suka kontras yang tajam. Highlightnya juga saya naikkan. Setelah itu bayangannya saya naikkan juga supaya fotonya makin terlihat jelas. Untuk warna putihnya, warna putih itu saya turunkan ke minus 39. Hitamnya itu saya naikkan juga, jadinya dia bukan ke hitam malah jadinya ke putih. Kalau ke kiri itu jadinya dia makin hitam, ke kanan tuh dia makin gelap. Untuk temperaturnya di sini saya turunkan karena saya rasa foto ini sudah cukup hangat karena saya ambil pada pukul 4-5 sore. Saya turunkan ke minus 5. Setelah itu saya ingin membuat corak yang agak sedikit pink tone. Kemudian untuk vibrance-nya saya turunkan agar tidak terlihat terlalu kuning foto ini. Kejenuhannya juga saya turunkan di sini. Setelah itu untuk pewarnaannya, jadi warna merah ini untuk dia tuh langsung bakal mendeteksi warna merah yang ada di foto. Ini dia mendeteksi langsung warna merah pada bibir. Saya menaikkan sedikit karena saya ingin membuat kesan agak yang sesuai dengan model saya itu remaja, agar tidak terlalu pekat warnanya. Lalu untuk warna biru sendiri saya ingin mengubah sedikit warna lautnya menjadi agak sedikit lebih pekat. Nah, sekarang saya ingin mengubah sedikit split tone-nya. Ini untuk corak warna highlight-nya itu saya ingin membuat sedikit biru dan bayangannya itu sedikit hijau. Lalu saya seimbangkan kedua warna agar tercampur. Di sini saya masih memilih-milih karena satu juga sedikit bingung saat mengeditnya. Setelah itu untuk tekstur dari foto ini, akan saya naikkan sedikit agar sedikit lebih jelas. Untuk kejernihannya itu saya turunkan agar menutupi noda-noda yang ada di sekitar wajah objek saya. Kemudian saya akan langsung berpindah ke noisy, pengurangan noisy. Jadi saya ingin mengurangkan beberapa noisy dan juga noisy warna yang akibat dari pewarnaan. Dan ini dia hasilnya sebelum dan sesudah.
terlihat lebih cerah dan lebih ceria kesannya. Ini saya tajamkan sedikit karena menurut saya agak sedikit blur fotonya jadinya setelah pewarnaan. Dan ya, setelah ini kalian bisa langsung simpan foto ini. Jadi untuk simpannya itu kalian bisa pencet tanda seperti yang tanda share, lalu simpan ke perangkat dan dia akan menyiapkan untuk menyimpan foto. Ya, satu foto pun berhasil. Sekian dari video saya, semoga video saya ini dapat membantu kalian semua dan semoga kalian semua bisa semakin tertarik di bidang fotografi. See you! No, I'll be there.